Oke, kita lanjut ke Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri itu adalah sebuah kerajaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Kerajaan ini bisa dikatakan sebagai kelanjutan dari Kerajaan Jenggala. Oke, keadaan politik. Keadaan pemerintahan dan politik Kerajaan Kediri dapat diketahui dari sebuah kitab. Nama kitabnya Chao Fanchi yang ditulis oleh Chao Chukua pada tahun 1225. Isi pokok dari kitab ini itu menggambarkan bahwa pemerintahan di Kerajaan Kediri itu berjalan dengan baik. Berikut adalah raja-raja Kerajaan Kediri, bisa dibaca sendiri. Aku cuman mau jelasin yang Raja Jayabaya sama Kertajaya. Raja Jayabaya dulu sebelum pemerintahan Raja Jayabaya itu kondisi Kerajaan Kediri kurang baik. Namun setelah Jayabaya itu naik tahta, Jayabaya berhasil mengatasi kekacauan yang ada di kerajaan. Kehidupan Kerajaan Kediri pun menjadi teratur dan rakyat hidup dengan makmur. Mata pencarian yang penting di Kerajaan Kediri adalah petani, dengan hasil utamanya padi. Selain bertani juga berkembang pelayaran dan juga perdagangan. Kemudian Kertajaya. Raja terakhir Kerajaan Kediri adalah Kertajaya yang terkenal dengan sebutan Dandang Gendis. Pada masa pemerintahan Kertajaya sering terjadi pertentangan antara raja dan para pendeta atau kaum Brahmana. Pertentangan tersebut terjadi karena Kertajaya bersikap sombong dan berani melanggar adat. Adanya pertentangan tersebut melemahkan pemerintahan di Kediri. Selain itu, para Brahmana mencari perlindungan kepada Ken Arok, penguasa Tumapel pada tahun 1222 Masehi. Dengan dukungan kaum Brahmana, Ken Arok menyerang Kediri dan Kediri dapat dikalahkan oleh Ken Arok. Keruntuhan Kerajaan Kediri. Keruntuhan Kerajaan Kediri itu terjadi ketika pemerintahan Kertajaya. Kertajaya itu sangat kejam, sombong, berani melanggar adat, sehingga para Brahmana itu meminta perlindungan dari Ken Arok, dan pada saat yang sama Ken Arok dari Tumapel itu sedang ingin memperluas wilayah kekuasaannya dan ingin mendirikan sebuah kerajaan baru. Nah, itu sama Ken Arok dianggap sebagai kesempatan emas. Nah, akhirnya terjadi pertempuran hebat di antara mereka berdua, antara Ken Arok dan juga Kertajaya di daerah Genter. Dan Kertajaya itu, ini ada penulisannya salah ya. Yang benar itu adalah Kertajaya. Kertajaya kalah dan ia menyerahkan tata kerajaan Kediri pada Ken Arok. Kehidupan sosial politik Kerajaan Kediri bisa dikatakan cukup teratur karena kerajaan ini sudah mengenal mas kawin. Jadi kalau misal nikah ya kayak kita yang cewek nerima mas kawin dari cowok kalau ikut garis keturunan ibu. Kalau yang daerah kayak Minangkabau gitu ikut garis keturunan ayah, itu berarti yang cewek yang ngasih mas kawin. Terus kemudian untuk status sosialnya itu dinilai dari nilai norma etika orang itu, bukan dari harta benda yang mereka punya. Jadi ini cukup baik ya, harusnya diterapkan di zaman sekarang. Terus di Kerajaan Kediri itu sering terjadi berbagai kegiatan penulisan kitab-kitab. Salah satunya itu kitab Bharatayuda. Kitab Bharatayuda ini ditulis pada zaman Jayabaya. Kitab ini ditulis untuk memberikan gambaran terjadinya perang saudara antara Panjalu melawan Janggala. Dalam perang saudara ini digambarkan seperti perang Kurawa dan Pandawa. Ini kayak cerita pewayangan.
Terus kitab Krisnayana, kitab ini ditulis oleh Empu Triguna pada zaman Raja Jayaswara. Kitab Krisnayana berisi mengenai perkawinan antara Kresna dan Dewi Rukmini. Kitab Samaradhana. Kitab ini ditulis oleh Empu Darmaja pada zaman Raja Kameswara. Kitab Samaradhana itu menceritakan tentang sepasang suami istri, namanya itu Samara dan Rati, yang menggoda Dewa Siwa yang sedang bertapa. Samara dan Rati ini akhirnya mendapat kutukan dari Dewa Siwa, mati. Tapi karena kemuliaan dan pengampunan dari Dewa Siwa, mereka akhirnya dihidupkan kembali dan menjelma sebagai Kameswara dan permaisurinya. Lubudaka. Kitab ini ditulis oleh Empu Tanakung pada zaman Kameswara. Kitab Lubudaka ini berisi tentang seorang pembunuh bernama Lubudaka. Dia itu kan namanya pembunuh kan mesti udah membunuh banyak orang, tapi karena harusnya masuk neraka, tapi karena dia itu melakukan upacara penghormatan suci kepada dewa, akhirnya harusnya dia masuk neraka jadi masuk surga. Sebentar. Ini ada beberapa prasasti dari kerajaan Kediri. Itu ada prasasti Banjaran berangka 1052 Masehi, berisi cerita kemenangan Panjalu dari Janggala. 2. Prasasti Hantang tahun 1052 Masehi, berisi tentang pemerintahan Jayabaya.